BTTH Kaisar Api, episode 59. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sudut mulut Xiaoyan berkedut, lalu cahaya cemerlang memancar di sekujur tubuhnya. 3.000 petir menyambar dengan dahsyat, dan seluruh orang itu lenyap begitu saja. Walaupun dia tidak tahu apa isi peti mati itu, Xiaoyan juga samar-samar menebak dari ekspresi ketakutan di wajah manusia serigala tadi bahwa isinya pasti tidak sederhana, jadi kedua taring manusia serigala itu tidak boleh dibiarkan membuka peti mati itu tanpa izin. Ketika muncul kembali, Xiaoyan sudah muncul di depan dua taring, satu hitam dan satu putih. Kekuatan jiwa Xiaoyan selalu terkunci erat pada dua taring merah dan satu lagi hitam, jadi Xiaoyan mampu menemukannya dengan sangat cepat. Di atas peti mati, dua segel lubang tampak persis seperti taring ini. Kemudian, tepat saat Erdao Fang hendak mencapai lubang segel peti mati itu, energi dendam api putih susu milik Xiaoyan langsung dilepaskan, dan energi mengerikan itu langsung mengejutkan Erdao Fang. Kemudian Xiaoyan juga seorang pemimpin yang cerdik untuk mengambilnya ke dalam sakunya. Erdao Fang baru saja memulai, dan aura yang sangat suram dan dingin terpancar darinya, tetapi Xiaoyan tidak peduli, dan langsung melupakannya. Hai gelombang, tidak apa-apa, Xiaoyan mendesah kaget, lalu menempelkannya ke taringnya. Meskipun ada sedikit napas dan jiwa di sana, itu terlalu lemah. Raja Naga Emas juga tidak peduli dengan situasi Xiaoyan, lalu menatap kosong ke peti mati di ruang rahasia, seolah-olah aura di dalamnya agak mirip dengan miliknya, sepertinya ada bau yang familiar. Di luar lorong, saat Xiaoyan membunuh manusia serigala, Yueru dan Mu Feng juga terbangun, tetapi mereka merasakan sedikit sakit di kepala mereka. Di mana Xiaoyan? Yueru juga mengusap dahinya dengan lembut menggunakan tangan gioknya, lalu bertanya dengan lembut. Terjebak dalam rencana manusia serigala, sungguh. Mu Feng juga berkata tanpa daya. Xiaoyan, dia pasti mengejar manusia serigala. Lihat, ada pintu kecil di sini, jelas dari sini. Kata Mu Feng sambil menunjuk jarinya ke jalan di sebelahnya. Ayo kita cari dia, kata Yueru lembut. Ayo pergi. Mu Feng juga tidak ragu-ragu. Setelah berbicara, dia dan Yueru melangkah maju satu demi satu. Ini terjadi tepat setelah memasuki perimeter lantai pertama hutan mayat neraka, jadi mereka berdua juga tahu pentingnya tim. Setelah Xiaoyan menerima kedua taring itu, dia berdiri diam di luar tangga peti mati, memperhatikan dengan saksama ke dalam ruang rahasia. Ini adalah gua yang sangat besar, lebarnya lebih dari 10 kaki, dan di dalamnya sangat gelap, tanpa satu pun cahaya. Saya khawatir gua ini tidak pernah terkena sinar matahari selama ribuan tahun. Namun, Xiaoyan juga samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di gua ini, yang telah menghalangi kekuatan jiwanya untuk menjelajah. Benda ini sangat aneh, tetapi sayangnya Xiaoyan tidak dapat menebak benda apa itu. Xiaoyan merenung sejenak, energi api berwarna putih susu mengalir di sekujur tubuhnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya putih susu, dan api yang berbeda itu melindunginya dengan kuat. Pada saat yang sama, Xiaoyan menempatkan perisai cahaya yang dipadatkan oleh Doqi di luar tubuhnya, dengan hati-hati melindungi dirinya sendiri. Setelah semuanya hampir siap, Xiaoyan menaiki tangga dan berjalan perlahan menuju peti mati. Xiaoyan dalam kegelapan bagaikan cahaya terang, perlahan menerangi sekelilingnya. Saat dia menaiki tangga, wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi serius, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Sebab, saat pertama kali ia menjejakkan kaki di anak tangga, ia merasakan aura-aura gaib dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya tengah mengikis semangat juangnya dengan gila-gilaan. Xiaoyan sedikit terkejut di dalam hatinya. Napas tak kasat mata ini tidak kuat, tetapi yang mengejutkan adalah jumlahnya sangat banyak, saya khawatir jumlahnya tidak di bawah puluhan ribu dao. Dan meskipun Doqi dan api anehnya melindunginya, mereka terus maju dan mundur. Di bawah korosi aura, ada juga sedikit pelemahan, yang berada di luar imajinasi Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendekati pusat ruang rahasia, jumlah aura kecil tak dikenal di sekitarnya telah melebihi 1/2 juta, dan jejak keringat muncul di dahi Xiaoyan. Napas-napas kecil yang tak terlihat di sekitarnya terus mengikis semangat juang di tubuh Xiaoyan. Semangat juang putih susu yang mempesona saat ini perlahan-lahan meredup, dan sekelilingnya menjadi lebih gelap dan lebih misterius. Wajah Xiaoyan serius, matanya penuh energi mental, dia mendengus pelan, lalu seluruh tubuhnya dirasuki api, seperti dewa api. Kemunculan api aneh itu langsung menerangi seluruh ruangan rahasia, lalu dengan dilepaskannya kekuatan mentalnya,
meski kekuatan mentalnya sangat kecil, Xiao Yan terkejut saat mengetahui bahwa Ki Hantu tidak hanya bisa menambah kekuatan mental, sebaliknya, kekuatan mental juga merupakan musuh bebuyutan dari kemarahan. Hal ini membuat Xiao Yan langsung melihat napas-napas kecil yang awalnya tak terlihat itu. Tetapi setelah melihatnya, hatinya menjadi pucat. Ternyata napas kecil itu semuanya aura hitam, bukan kejahatan. Hanya saja semua aura itu membawa aura jahat, sehingga Xiao Yan selalu mengira itu adalah sejenis hantu. Mengapa Ki ini otomatis menyerang Xiao Yan yang masuk? Jawabannya juga jelas. Jelas, napas yang lemah seperti itu melindungi peti mati di tengahnya. Kekuatan mental Xiao Yan dilepaskan, dan matanya langsung bersinar dengan pandangan berbeda, dan dia perlahan berhenti di tempat peti mati itu berada di tengah gua. Di sana, di luar peti mati, ada seberkas cahaya hitam dengan diameter beberapa kaki. Xiao Yan berusaha menggunakan kekuatan mentalnya untuk melekatkan diri pada matanya guna menyelidiki misteri di sana, tetapi begitu kekuatan mentalnya mendekat, ia terganggu oleh energi hantu di sekitar berkas cahaya hitam, dan ia tidak dapat menemukan apapun. Ekspresi Xiao Yan menunjukkan sedikit kesungguhan. Cahaya putih susu di sekelilingnya menyala, dan kekuatan jiwa yang besar melesat menuju berkas cahaya itu, menerangi sekelilingnya lagi. Sambil memperhatikan berkas cahaya hitam itu dengan seksama, Xiao Yan menyadari bahwa bahkan kekuatan jiwanya yang fana di alam kaisar pun tidak dapat melihat menembus berkas cahaya hitam itu, dan dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Hal ini membuat Xiao Yan sedikit penasaran dalam hatinya, semakin sulit untuk dipahami, semakin dia tertarik dan dia harus mencari tahu. Xiao Yan perlahan berjalan mengitari berkas cahaya hitam itu, dengan tatapan mata penuh perenungan, memikirkan cara untuk memecahkan aura berkas cahaya itu dan menyelidiki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Akan tetapi, ia melihat tuannya, Raja Naga Emas, terus melayang di atas peti mati itu, menatap beberapa kata misterius pada peti mati itu. Dan Xiao Yan tidak dapat membaca kata-kata ini dengan jelas, jadi dia harus melihat sinar cahaya hitam. Aura dalam pancaran cahaya hitam itu pun menyeramkan dan mencekam, sehingga Xiao Yan tak mampu mendeteksinya dengan seluruh kekuatannya, maka Xiao Yan terpaksa menyerah, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas, berharap menemukan sesuatu. Lagi pula, tuannya, Raja Naga Emas, sangat berpengetahuan. Dilihat dari penampilan tuannya yang merenung, dia jelas tahu kata-kata di peti mati itu. Keluarkan 2 taring itu dan masukkan ke dalam lubang segel. Peti mati ini tampaknya tidak biasa. Raja Naga Emas juga berbicara. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia pun dengan hati-hati mencabut 2 taringnya, lalu perlahan-lahan memasukkannya ke dalam lubang segel di atas peti mati. Hanya dengan mendengarkan suara kaza, kedua taring dan segel lubang pada peti mati itu saling tumpang tindih dengan sempurna, lalu yang anehnya peti mati itu tidak terbuka, diikuti oleh raungan naga yang beringas di berkas cahaya hitam di sebelahnya. Tidak bagus, Raja Naga Emas juga berteriak keras. Lalu Raja Naga Emas dan Xiao Yan terhisap ke dalam sinar cahaya hitam, dan ruang rahasia kembali menjadi sunyi senyap. Mengikuti teriakan tuan mereka, Raja Naga Emas, keduanya juga terhisap ke dalam sinar cahaya hitam. Begitu dia memasuki berkas cahaya hitam itu, Xiao Yan segera menelan beberapa pil obat, seketika mendapatkan kembali banyak semangat juang, lalu api putih susu di sekujur tubuhnya bersinar terang, menerangi seluruh ruangan sekaligus. Xiao Yan melihat sekeliling dengan saksama, dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Menurut dugaan Xiao Yan, memang ada beberapa rahasia dalam sinar hitam ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada rahasia dalam sinar hitam ini. Masih ada ruang. Awalnya, menurut dugaan Xiao Yan, berkas cahaya hitam itu hanya berukuran sekitar 1 kaki dari luar, jadi mungkin tidak terlalu besar di dalam. Siapa tahu, saat ini saya mengetahui bahwa ini adalah ruang yang independen. Terlebih lagi, ruang ini sekilas merupakan ruang yang berdiri sendiri. Dibandingkan dengan rumah gua kaisar kuno yang ditinggalkan oleh kaisar kuno Tuoshe, ruang ini tidak terlalu besar. Tidak ada nebula yang berkedip-kedip dan aura kuno, tetapi area di sekitarnya luar biasa luas, seolah-olah tidak ada batas. Seluruh ruang terbuka seperti daratan, tanpa pohon dan bangunan sedikit pun, tetapi tidak jelas di bawah penutup gas. Seluruh permukaan ruang ini, angin tenang yang tak terhitung jumlahnya bertiup melewati Xiao Yan, mengandung jejak udara dingin. Ada begitu banyak jenis aura di udara, yang semuanya tidak saling mengganggu dan terbang bebas. Ini seharusnya ruangan yang kecil. Sebelumnya, aku melihat tulisan di peti mati itu agak mirip dengan prasasti naga milik klan naga kita, tapi kalau tidak diperhatikan, tulisan itu diabaikan oleh sinar cahaya hitam. Suara Raja Naga Emas pun terdengar. Long Wen,
Xiao Yan juga langsung tertawa. Jika itu Long Wen, maka tuannya, Raja Naga Emas, adalah penguasa sejati keluarga naga. Sama sekali tidak ada bahasa naga yang tidak diketahui tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, apa yang Anda katakan di atas peti mati? Xiao Yan juga bertanya dengan antusias, sama sekali tidak khawatir dengan ruang sempit ini. Bagian atas peti mati itu sepertinya mengatakan bahwa ada jiwa naga di sini, dan tulisan di belakangnya terlalu samar, jadi aku tidak bisa membacanya dengan jelas. Raja Naga Emas juga mengerutkan kening, lalu menatap ruang kecil itu dan berkata, "Jiwa naga." Xiao Yan juga terkejut. Ya, jiwa naga adalah garis keturunan keluarga naga kita. Tubuh naga hancur dan kekuatan jiwanya rusak parah. Aku juga bisa dianggap sebagai sejenis jiwa naga. Raja Naga Emas juga berkata. Pada saat ini, api putih susu di sekujur tubuh Xiao Yan meledak, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terang. Bila diperhatikan dengan seksama keadaan di sekelilingnya, mereka berdua seolah berdiri dalam suatu ruang tanpa arah depan, belakang, kiri, kanan, serta sama sekali tidak dapat mengetahui arahnya dengan pasti. Perasaan itu sungguh aneh dan membuat Xiao Yan agak tidak nyaman. Kemudian mata Xiao Yan berkedip sedikit, dan dia mulai mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyebar di sekelilingnya. Kekuatan jiwa yang besar itu langsung tersebar ke 10 jalur, dengan cepat menyebar ke berbagai arah. Di udara, seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan api putih susu, seperti matahari yang terik di langit, menerangi sebagian besar langit sekaligus. Cahaya putih susu di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur melemah, dan gas merah gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya perlahan dan cepat mendekatinya. Mata Xiao Yan tenang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, gas di sini tampaknya memiliki sedikit rasa dingin, yang membantu para hantu dan arwah ini untuk berkultivasi, tetapi itu bukanlah hal yang baik bagi manusia. Begitu mereka menyerap terlalu banyak, maka Hei pasti telah berubah menjadi hantu seutuhnya. Sepertinya ada sesuatu di sini, dan aku mencium bau yang familiar. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Jika tuannya, Raja Naga Emas, merasa familiar, maka seharusnya tidak ada kemungkinan kecuali keluarga naga. Tak lama kemudian, gas merah tua di sekitarnya diisolasi oleh Xiao Yan, kemudian Xiao Yan mulai menggerakkan tubuhnya lagi, memilih arah acak dan pergi. Tiba-tiba tubuh Xiao Yan membeku, dan dia berbalik untuk melihat ke belakangnya. Di sana, kekuatan jiwa Xiao Yan tampaknya merasakan aura yang sangat kuat dan liar. Napasnya sangat kencang, namun sulit diketahui apa itu, namun kekuatan jiwa Xiao Yan tertelan olehnya dan tidak kembali ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan berhenti. Eksplorasi kekuatan jiwa 10 telah kembali ke 9, dan tidak ada yang ditemukan dalam 9 ini. Yang tersisa hanyalah bagian belakang yang telah bergerak sebelumnya, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit waspada di dalam hatinya. Ruang ini sangat misterius. Tampaknya ini adalah ruang khusus untuk menaruh atau menyegel sesuatu, dan menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui. Hati-hati, suara Raja Naga Emas juga bergema di ruang ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Api putih susu menutupi seluruh tubuhnya, lalu mengikuti tuannya Raja Jinlong perlahan menuju punggungnya. Karena dia datang ke sini, tentu saja dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong, dan Xiao Yan juga penasaran dengan perasaan akrab yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Dia ingat bahwa perasaan akrab yang dia katakan terakhir kali adalah bahwa dia telah menemukan King Yuan. Kali ini, di ruang gelap, saya melihat dua sinar cahaya melesat di langit, lalu menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan menilai arah berdasarkan kekuatan jiwanya yang telah dilahap sebelumnya, dan segera tiba di tempat itu. Xiao Yan berhenti 10 kaki jauhnya, sementara tuannya, Raja Naga Emas, melayang di atasnya, lalu Xiao Yan dengan hati-hati melihat bola cahaya yang berkedip-kedip itu, merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah ada sesuatu di dalam bola cahaya itu. Apa yang memanggil dirinya sendiri? Tepat ketika Xiao Yan melihat bola cahaya itu, aura dalam bola cahaya itu telah menemukan keberadaan Xiao Yan, tetapi dia belum menemukan Raja Naga Emas yang melayang di atas kepalanya. Aku melihat bola cahaya itu tiba-tiba berubah dari 1 zang menjadi 10 kaki, dan muncul di depan mata Xiao Yan dalam sekejap mata. Xiao Yan buru-buru mundur 10 kaki karena terkejut dengan bola cahaya ini. Di dalam bola cahaya itu, sebuah suara yang penuh dengan magnet saat ini berkata, sungguh menarik bahwa seorang anak manusia di puncak Dou di bintang 3 akan masuk ke sini. Baca www.ukansu.com. Tetapi mengapa kau muncul di sini? Ini adalah alam rahasia yang unik di hutan mayat neraka. Sejak terbentuknya alam rahasia ini, tidak ada makhluk yang pernah masuk. Bagaimana kau bisa masuk? Suara perkasa ini bergema di sini.
Di dunia film, ada banyak suara yang penuh dengan dominasi. Mendengar itu, Xiaoyan juga dipenuhi api di sekujur tubuhnya, dengan hati-hati menjaga bola cahaya di depannya. Bola cahaya ini dapat mengetahui kekuatannya sendiri dalam sekejap, dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa makhluk yang tersembunyi di dalam bola cahaya itu kuat. Melihat bola cahaya itu, Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior benar-benar pandai melihat, dan Anda dapat melihat kekuatan saya sekilas. Saya baru saja masuk ke sini secara tidak sengaja, jadi saya akan mundur." Xiaoyan juga berlari setelah berbicara. Karena ketika Xiaoyan berada dalam kontak dekat dengan bola cahaya itu, ia menemukan bahwa aura dalam bola cahaya itu sangat kuat, yang membuat Xiaoyan merasa takut. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, dia mundur dengan gila-gilaan, dan dari bola cahaya di hadapan Xiaoyan, tiba-tiba muncul sebuah bola energi berwarna merah, mengejar Xiaoyan dengan ganas. Suara itu berkata dengan acuh tak acuh dan liar, "Setelah ribuan tahun kesepian, sekarang aku telah bertemu manusia lain. Kalian manusia yang hina dan tak tahu malu semuanya adalah makhluk menjijikkan yang tidak mempercayai pujian. Hari ini aku akan memakanmu." Itu dianggap mendapatkan kembali sedikit bunga karena telah disegel di sini selama bertahun-tahun. Di dalam bola cahaya, suara itu tertawa liar. Raja Naga Emas di udara juga telah merenungkan dari awal hingga sekarang menyaksikan kesenangan itu. Sekarang Raja Naga Emas juga tahu makhluk macam apa bola cahaya ini, tetapi Raja Naga Emas tidak berniat untuk menembak, menyaksikan Xiaoyan dan bola cahaya itu mengejar. Meskipun tampaknya ada gelombang acak dalam bola cahaya, ketika energi merah tua menyerang Xiaoyan, Xiaoyan menyadari betapa kuatnya energi itu. Lalu, dengan lambaian kuat penguasa kuno api abadi di tangannya, penguasa yang bersinar dengan nyala api yang membumbung tinggi itu seketika bertemu dengan energi merah. Kedua energi dahsyat itu saling bertabrakan, dan tiba-tiba menghasilkan ledakan yang menggemparkan, memancarkan cahaya yang cemerlang, mengimbangi badai energi yang dahsyat. Xiaoyan juga menatap dingin ke arah kelompok cahaya aneh itu, dan berkata dengan dingin, "Senior membuat keributan besar begitu dia bergerak, tetapi itu melukai gengsi senior, dan mengapa kamu begitu membenci manusia?" Setelah Xiaoyan selesai berbicara, cahaya perak menyambar seluruh tubuhnya, dan dia bergerak beberapa puluh meter jauhnya dalam sekejap, menghindari serangan lain dari bola cahaya itu. Di udara, tubuh Xiaoyan bersinar dengan cahaya perak, dan ada 3 siluet ilusi yang tertinggal, tampaknya ditinggalkan oleh 3.000 petir yang ekstrim. Terdengar sedikit suara terkejut di dalam bola cahaya merah menyala itu, hanya untuk mendengar suara dari bola cahaya itu, "Aku tidak menyangka kamu memiliki teknik tubuh tingkat tinggi seperti itu." Guangqiu juga menemukan bahwa meskipun bocah manusia di depannya terlalu lemah, gerakannya juga cepat, dan setiap kali serangannya yang kuat dengan cerdik dihindari olehnya. "Yah, tidak ada manusia yang pernah masuk ke sini selama ribuan tahun, jadi aku bisa mengobrol denganmu untuk menghilangkan kebosananmu, dan membuatmu mengerti bahwa jika kamu mati, kamu akan mati." Bola cahaya itu juga berkata, "Sudah kubilang kalau ruang ini adalah alam rahasia misterius di Korps Infernal. Ngomong-ngomong, alam rahasia ini sebenarnya adalah ruang kecil yang diciptakan oleh kalian manusia hina dan tak tahu malu. Dulu, kalian manusia membawaku ke sini untuk berkomplot melawanku dengan dalih membantuku bertahan hidup dari malapetaka, jadi kalian semua manusia tidak dapat dipercaya. Setelah kalian menipuku di sini, kalian menciptakan ruang rahasia ini dan membuatku tertidur selama 1000 tahun." Bola cahaya itu juga berkata, dan ada sedikit kemarahan dan kesombongan dalam suaranya, dan kemarahan itu diperhitungkan oleh manusia terhadapnya. Mendengar ini, suara Xiaoyan terdengar dari segala arah, membuat orang tidak dapat mengetahui lokasi spesifiknya. "Mengapa manusia menjebakmu di sini? Apakah karena kamu memiliki kecenderungan untuk membunuh, senior? Dan jika kamu menyelamatkan hari, bagaimana kamu bisa mempercayainya, senior? Apakah manusia akan membantumu?" Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kentut, manusia tercela dan tak tahu malu itu dulu secara tidak sengaja mendapat pedang abadi yang compang camping, jadi dia ingin menyegelku ke dalam pedang itu dan menjadi roh pedang. Jadi mereka melakukan segala cara untuk menipuku di sini dengan dalih bahwa mereka dapat membantuku bertahan hidup dari malapetaka, dan ingin aku menyerah. Sayang sekali meskipun aku dihancurkan oleh mereka, tubuh naga dihancurkan oleh mereka, tetapi dengan kekuatan jiwa nagaku, mereka tidak dapat membebaskanku. Ketika mereka bertiga ada di sini, mereka bertarung dengan sekuat tenaga melawanku, namun 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka, lalu mereka melarikan diri dengan membawa pedang patah itu. Jadi, kalian manusia benar-benar makhluk yang tidak tahu malu. Awalnya, aku ingin menghancurkan pedang besi yang patah itu, tetapi aku tidak tahu terbuat dari apa pedang itu. Aku tidak bisa menghancurkannya.
Aku benar-benar marah padaku. Namun, meskipun aku tidak bisa menghancurkan benda itu, masih sangat mudah bagiku untuk membunuhmu hari ini. Menderita sampai mati, manusia. Setelah mengatakan ini, bola cahaya merah itu langsung menampakkan wujud aslinya. Xiaoyan melihat seekor naga api yang panjangnya beberapa puluh meter. Naga itu membuka mulutnya dan membelah mulutnya. Jiwa naga berubah menjadi naga api. Meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat sisik naga kecil pada naga api, cakar dan ekor naga semuanya terlihat di udara. Mata naga api itu memerah, tubuhnya bergoyang liar, dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan api, yang dengan liarnya bergulir sejauh lebih dari 10 meter. Kemanapun api itu lewat, ruang itu meledak sedikit, dan tubuh Xiaoyan juga terekspos di bawah cahaya merah. Saya melihat Xiaoyan menghadapi cahaya merah itu tanpa menghindar atau menghindar. Api putih susu di sekujur tubuhnya cemerlang, dan seluruh orang itu tampak tenang. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwa naga ini sangat tirani, Xiaoyan juga tidak takut padanya. Xiaoyan memiliki tubuh yang diberkati oleh 22 jenis api yang berbeda. Jika dia masih takut dengan api naga api ini, maka gelar Kaisar Yan akan sia-sia. Lapisan api putih susu dengan cepat menyapu api merah di udara. Seketika, kedua api itu memunculkan dua aliran udara yang berbeda. Begitu keduanya bersentuhan, terdengar suara gesekan yang dahsyat dan ledakan yang dahsyat, memancarkan warna-warna aneh yang indah dan menyilaukan di udara. Seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan energi dendam, dan dia melihat api putih susu mengalir ke udara tanpa henti. Mata Xiaoyan terbuka lebar, dan di bawah naungan api, kekuatan jiwa yang besar menyerang kepala jiwa naga di udara. Huang Quan marah. Konfrontasi antara api putih susu dan api merah menyala baru saja berakhir, dan tiba-tiba kekuatan jiwa yang besar bergerak menuju otak terlemah dari pertahanan naga api dengan momentum yang merusak. Cahaya merah menyala mengalir di sekitar jiwa naga, dan serangan kekuatan jiwa Xiaoyan yang mengerikan langsung mengenai otak jiwa naga. Lalu Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa ada energi samar yang mengalir di permukaan jiwa naga. Geng Naga. Raja Naga Emas juga mengenali benda ini sekilas. Itu benar. Lapisan energi samar dalam jiwa naga adalah Geng Naga. Geng Naga adalah metode pertahanan umum ras naga, yang membentuk lapisan energi di permukaannya untuk melindungi tubuhnya sendiri. Pertahanan ini sangat kuat, namun, metode ini hanya dapat dikuasai oleh beberapa klan naga yang kuat. Lagi pula, seperti kadal naga haus darah yang ditemui Xiaoyan sebelumnya, mereka tidak menguasai Geng Naga, jadi dapat dilihat bahwa Geng Naga ini langka. Aku tidak menyangka kalau kekuatan jiwa naga ini tidak buruk, cocok sekali untuk menjadi seorang penguasa. Hehehe, Raja Naga Emas juga terus mengamati pertarungan antara mereka berdua. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwa naga bagus, dia masih harus memeriksa temperamennya. Geng Naga pelindung tubuh dan serangan jiwa besar Xiaoyan, dua kekuatan yang sifatnya sangat berbeda, langsung meledak menjadi kekuatan yang ganas dan mendominasi. Saya melihat sesosok tubuh naga yang besarnya puluhan meter, jiwa naga itu tiba-tiba bergetar hebat, dan terdengarlah raungan naga yang liar dan dahsyat, seakan-akan hendak mencabik-cabik dunia, yang sungguh mengherankan. Tubuh Longsol menyusut dengan cepat dan langsung menjadi jauh lebih kecil, menatap Xiaoyan dengan tatapan ngeri. Jiwa naga meraung, manusia, kekuatan apa sebenarnya yang baru saja kau miliki? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Mengapa kekuatan ini secara khusus menghancurkan saraf otakku dan membunuh orang? Kamu sangat kejam. Xiaoyan mencibir dan berkata, senior dan aku baru saja bertemu, dan kami bertengkar hebat. Junior secara alami hanya bisa menggunakan caranya sendiri dan mengendalikan tubuhnya sendiri. Di udara, Xiaoyan berdiri, dan api memenuhi tubuhnya. Api putih susu yang baru saja tersebar karena pertempuran, perlahan-lahan di bawah kendali Xiaoyan yang cermat, membentuk jaring besar dan menuju ke tudung jiwa naga. Seluruh tubuh jiwa naga bersinar dengan cahaya, dan tubuhnya menyusut sekitar 10 kaki lagi. Dengan mata yang tajam, menatap jaring besar dengan api putih susu, aku merasa bahwa jaring itu tidak hanya memiliki suhu yang mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan mengerikan yang melahap segalanya. Melihat ini, jiwa naga sedang memikirkan sesuatu dan kemudian tubuhnya juga menurun dengan cepat. Melihat jiwa naga turun, tubuh Xiaoyan juga turun, dan kecepatannya tidak lebih lambat darinya. Pada saat ini, Xiaoyan, sejak dia tersedot ke dalam ruang misterius ini oleh berkas cahaya hitam di luar peti mati, merasa bahwa alam rahasia ini tidak sesederhana itu, dan alam rahasia yang tampaknya kosong ini juga menampakkan wujud aslinya setelah turunnya jiwa naga. Entah sudah berapa lama ia turun, tapi Xiaoyan akhirnya merasakan dasarnya, dan sepertinya ada jejak napas panas yang menyengat. Perlahan-lahan, semakin ke bawah,
semakin panas jadinya, tetapi jiwa naga tampak lebih energik. Akhirnya, Xiaoyan menyadari bahwa ada warna merah menyala di bawahnya. Ternyata itu adalah retakan gunung berapi. Bagian bawahnya penuh dengan api yang berkobar dan lava yang membumbung tinggi. Tidak heran kalau panasnya begitu. Kekuatan jiwa Xiaoyan dengan hati-hati menyelidiki situasi di bawah, tetapi sayangnya tidak ada fluktuasi kehidupan di sana, jelas tidak ada kehidupan yang bisa bertahan hidup. Pada saat ini, Xiaoyan sudah mengerti niat jiwa naga, tetapi sayangnya sudah terlambat untuk menghentikannya. Kalau dilihat dari bentuk tubuh naga ini, bisa dipastikan bahwa ia adalah naga api, makanya ia sangat menyukai api ini. Xiaoyan sudah merasakan bahwa kekuatan jiwa naga mulai meledak, dan sedikit terkejut. Namun, jiwa naga ini jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyan, yang dikenal sebagai Kaisar Yan, secara alami tidak akan takut dengan suhu ini, dan bertarung di kawah akan bermanfaat bagi Xiaoyan tanpa ada kerugian apapun. Xiaoyan tiba-tiba berhenti turun, dan cahaya putih susu meledak dalam sekejap, kemudian suhu tinggi yang menyengat bagaikan matahari yang terik di langit, luas dan kuat, serta sangat luar biasa. Kemudian, di bawah cahaya api, Xiaoyan juga perlahan melihat tanah di sini. Sambil diam-diam memperhatikan jiwa naga di bawah, Xiaoyan tiba-tiba menemukan sesuatu yang memantul di bawahnya. Segera mengerahkan kekuatan jiwa yang besar untuk melihat lebih dekat, cahaya di bawah sangat kuat, membuat Xiaoyan sulit membuka matanya, tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Namun, di alam jiwa Xiaoyan, wujud benda itu terungkap dengan jelas. Ternyata itu adalah pedang panjang dalam bentuk kuno, dan dimasukkan ke dalam dinding batu di kawah di bawah yang keras, hanya memperlihatkan setengah dari badan pedang. Anehnya, badan pedang itu memancarkan cahaya merah genit, yang sangat aneh. Xiaoyan terkejut. Mungkinkah pedang ini adalah pedang abadi yang pernah dikatakan oleh Long Sol sebelumnya, pedang yang diperoleh oleh 3 tuan ribuan tahun yang lalu? Meskipun Xiaoyan tidak memiliki banyak penelitian tentang senjata, dia juga tahu bahwa senjata ini dapat disebut senjata peri, secara alami telah ditempa oleh kekuatan peri yang bertarung. Peningkatan besar. Adapun pedang abadi, itu adalah pedang suci. Legenda mengatakan bahwa ada daftar peringkat senjata di 7 dunia. Ada 16 senjata ajaib di dunia manusia, dan setiap senjata di dalamnya memiliki kemampuan untuk menelan langit dan memakan bumi. Dunia hantu memiliki 10 prajurit jahat, dan dunia iblis memiliki 10 senjata teratas. Pendek kata, setiap alam memiliki senjata ajaib yang ampuh. Pada saat ini, jiwa naga di bawah terbang dalam api kawah, tubuhnya terus tumbuh, dan kekuatannya meningkat pesat. Aura liar langsung menerobos pertahanan api putih susu yang telah disiapkan Xiaoyan di sampingnya, menekan aura Xiaoyan yang awalnya kuat. Jiwa naga itu meraung liar. Saat ini, tubuhnya telah mencapai panjang lebih dari 50 kaki, dan tebalnya lebih dari 10 kaki. Itu seperti jimat di langit, dan itu mengerikan. Melihat Xiaoyan di atas kepalanya, jiwa naga itu meraung keras, cakar naga menari-nari, dan ekor api raksasa langsung membubung ke udara, berguling langsung ke arah Xiaoyan. Kobaran api yang berkobar melesat melintasi angkasa, dan seluruh angkasa tiba-tiba menjadi ramai, dan lautan api selebar beberapa puluh kaki segera mengelilingi Xiaoyan. Di mata besar jiwa naga itu, sebuah ekspresi bangga melintas, dan tubuhnya tiba-tiba terbang, ekornya yang merah menyala, diarahkan ke Xiaoyan, yang dikelilingi oleh api, dan menghantam dengan liar, jelas ingin menghancurkan Xiaoyan dalam satu gerakan tanpa memberinya celah apapun. Mata Xiaoyan merah menyala, dan dengan jentikan penggaris kuno, api putih susu segera memenuhi tubuh Xiaoyan. Di kawah gunung berapi di bawah, ada kecemerlangan aneh di dalam api, tetapi mereka yang memiliki mata yang jeli dapat melihatnya sekilas. Api di tubuh Xiaoyan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada api di kawah di bawah, tetapi Xiaoyan sengaja menekannya, sehingga jiwa naga tidak menemukannya. Pada saat ini, kawah bawah tanah itu berisi api yang sangat panas. Sementara jiwa naga memperkuat dirinya dengan bantuan api, ia juga terus memperkuat Xiaoyan. Xiaoyan menyalakan Fan Jue, menyerap energi api tebal di sekitarnya dengan seluruh kekuatannya, dan segera mengisi ki bertarungnya agar dapat menghadapi jiwa naga. Xiaoyan berada di kawah gunung berapi dan dikelilingi oleh nyala api yang menyilaukan, jadi dia tidak bisa melihat jiwa naga sama sekali, tetapi dia mengetahui segalanya tentang jiwa naga dengan sangat baik. Meskipun mata Xiaoyan terhalang oleh api kawah, kekuatan jiwanya dengan jelas menunjukkan semua tindakan jiwa naga di benaknya. Xiaoyan mencibir dalam hatinya, dan penggaris kuno api abadi di tangannya bergetar, dan nyala api penggaris yang mengerikan melesat keluar dalam sekejap, bertemu dengan ekor raksasa jiwa naga. Dan dia juga pada saat yang sama, 3.000 petir terungkap, dan langsung bergerak sejauh 80 kaki, menghindari ekor jiwa naga.
Berdiri diam di kehampaan, tubuh Xiaoyan memancarkan cahaya api putih susu, dan menatap dingin ke arah jiwa naga di depannya. Xiaoyan juga tahu bahwa Bing Xianjian di kawah itu jelas dijaga oleh jiwa naga, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mengalahkan jiwa naga. Terlebih lagi, menurut dugaan Xiaoyan sebelumnya, kekuatan naga api ini kemungkinan besar memiliki kekuatan puncak Dodi, tetapi tubuhnya hancur dan kekuatannya sangat melemah, tetapi saya tidak tahu mengapa naga api itu melarikan diri ke sini, jadi Xiaoyan juga berhati-hatilah. Xiaoyan membuka mulutnya dan berkata, "Aku tidak menyangka tubuh aslimu adalah naga api, tapi aku tidak tahu mengapa kau melarikan diri ke sini." Jiwa naga membuka mulutnya yang besar dan berteriak dengan marah, "Manusia, kau tidak perlu bicara omong kosong. Karena kau datang ke sini dan menemukan rahasianya, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Di sini, semuanya adalah duniaku, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat membantuku." Api berkobar ke langit, jiwa naga tidak hancur, dan tidak ada yang bisa membunuhku. Kau harus mati. Jiwa naga menunjukkan tubuhnya, cakar naga beterbangan, dan api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah, membentuk formasi api aneh, mengelilingi Xiaoyan di tengah. Api kawah ini sebenarnya dikendalikan oleh naga api ini. Xiaoyan juga terkejut. Meskipun Xiaoyan tidak takut, bahkan Xiaoyan, yang merupakan kaisar Yan, tidak memiliki cara seperti itu. Jiwa naga itu membuka mulut raksasa, dan api di mulut naga serta api naga di bawahnya menyapu Xiaoyan dengan liar, dan momentumnya sangat menakutkan. Tatapan mata Xiaoyan tampak sedikit serius, suhu tinggi di sekelilingnya mampu melelehkan segalanya dalam sekejap, namun di dalam hatinya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Xiaoyan buru-buru menempatkan 9 baris pertahanan doqi di sekujur tubuhnya, lapis demi lapis untuk melindungi dirinya dengan erat. Kemudian, melalui eksplorasi kekuatan jiwa, ditemukan bahwa jiwa naga saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari kekuatan sebelumnya, yang sungguh mengerikan. Xiaoyan sangat berhati-hati dalam hatinya. Meskipun dia sudah berada di puncak Dou di bintang 3, dia harus sangat berhati-hati ketika dia bertemu naga api misterius ini di sini. Merasakan jiwa naga mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan juga menjadi serius. Di bawah pengoperasian Fen Jue, lapisan energi yang terdiri dari api putih susu terus menyerang naga api, dengan gigih menahan api naga dari jiwa naga dengan aura kehancurannya. Xiaoyan saat ini berdiri dalam formasi api besar, tubuhnya tegang, tangannya sedikit terentang, dan penguasa kuno api abadi sedang terbentuk di tangannya. Melihat jiwa naga yang besar itu, Xiaoyan tersenyum dingin, kedua tangannya langsung terkepal, dua nyala api yang sangat berbeda tiba-tiba bertemu, dan sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Xiaoyan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu tubuhnya dipenuhi dengan ki bertarung yang ekstrim. Dia membidik jiwa naga di depannya dan menyerang dengan ganas. Dia melihat gelombang kejut berwarna merah tua dengan aura erosi dan kehancuran, dan langsung mengenai tubuh jiwa naga itu. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Awalnya, dengan kekuatan jiwa naga, ia secara alami mampu menghindari serangan Xiaoyan, tetapi jiwa naga juga memberontak dan sombong, sehingga ia menahan serangan Xiaoyan, tetapi ia jelas meremehkan serangan Xiaoyan. Jiwa naga itu meraung hebat ke angkasa, tubuhnya langsung terkena serangan Xiaoyan, kemudian gerombolan naga pelindung tubuhnya hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuh jiwa naga itu jatuh ke arah kawah gunung berapi di bawahnya. Api putih susu di tubuh Xiaoyan juga banyak meredup. Jelas, pukulan ini juga merupakan beban besar bagi Xiaoyan. Melihat jiwa naga jatuh ke kawah gunung berapi di bawah, Xiaoyan tahu bahwa jiwa naga itu tidak akan mati seperti ini. Meskipun pukulan ini menghancurkan gangster naga pelindung tubuhnya, pukulan itu tidak akan berakibat fatal. Kekuatan jiwa Xiaoyan jelas merasakan bahwa kekuatan tiraninya pulih dengan cepat. Xiaoyan sangat terkejut. Dia sedang memikirkan rahasia di sini, dan pada saat yang sama, ada energi mengerikan yang diam-diam terkondensasi di tangannya. Menurut apa yang dikatakan jiwa naga sebelumnya, 3 tuan 1000 tahun yang lalu menghancurkan tubuh naganya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat membunuhnya. Pada akhirnya, 1 orang terbunuh dan 2 orang terluka. Jadi dia hanya bisa terjebak di sini. Dengan cara ini, saya khawatir tidak mudah untuk membunuh tubuh jiwanya. Xiaoyan juga merenung dalam hati. Cukup sulit untuk menghadapi jiwa naga ini sendirian. Jangan bicara tentang kekuatan jiwa naga ini. Menghancurkan jiwa naga ini akan membuat Xiaoyan tidak berdaya. Sekarang tampaknya satu-satunya cara adalah melawan racun dengan racun, yaitu menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menghancurkan jiwa-jiwa naga ini.
Dilihat dari pengalaman tadi, meskipun jiwa naga ini sangat kuat, ia juga cukup lemah dalam mempertahankan jiwa, jadi metode ini sangat berguna. Saya harap akan sangat disayangkan jika menghancurkan jiwa naga itu. Sebelumnya, kemarahan Huang Kuantian milik Xiaoyan dan serangan api aneh juga membawa banyak beban pada jiwa naga, sehingga jiwa naga mengalami sedikit kerusakan. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh Dragon Soul terangkat ke udara lagi, dan dalam sekejap mata, ia telah mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Long Hun menatap Xiaoyan dan meraung, "Manusia, sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau memiliki api yang begitu kuat selain keterampilan gerakanmu yang aneh." Sungguh mengejutkan, Long Hun juga menatap Xiaoyan dengan rakus saat dia berbicara. Fluktuasi mengerikan dari api putih susu di tubuh Xiaoyan lebih kuat daripada energi api di kawah di bawahnya. Pada awalnya, alam rahasia ini adalah ruang yang dibuka oleh seorang prajurit abadi. Ruang itu dipenuhi dengan formasi api, yang digunakan untuk menyegel naga api. Namun, 3 senior sebelumnya jelas tidak tahu bahwa jiwa naga terlahir dengan api dan menyukai api. Api itu tidak hanya tidak melemahkan kekuatan jiwa naga, tetapi membuat kekuatan jiwa naga semakin kuat, sehingga gagal. Jadi jiwa naga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah formasi ini menjadi kawah saat ini, tetapi sekarang jiwa naga melihat api di tubuh Xiaoyan dan menjadi serakah. Energi api yang lebih kuat dapat membuat jiwa naga lebih kuat. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kau lakukan. Pamerkan saja semuanya. Saya katakan di sini bahwa tidak seorang pun dapat membunuh saya. Sekarang aku akan melihatmu lagi, apa cara lainnya. Meskipun aku dalam keadaan jiwa, tidak sulit untuk berurusan denganmu, tetapi kamu juga manusia pertama yang telah masuk sejauh ini, jadi aku akan perlahan-lahan menyiksamu sampai mati ketika kamu kelelahan. Berkedip-kedip dengan api yang mengamuk, itu sangat genit, dan napas di tubuhnya juga semakin padat. Xiaoyan berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya aku tidak bisa menjagamu." Saat kata-kata itu jatuh, cahaya penguasa kuno api abadi bersinar di tangannya, dan penggaris sepanjang beberapa puluh kaki, dengan momentum yang dapat merobek segalanya, jatuh secara vertikal, seolah-olah seperti membelah gunung dan memecahkan tanah, langsung mengenai tubuh besar jiwa naga. Dengan lambaian cakar jiwa naga, energi berbentuk naga bertemu dengan lorong Xiaoyan. Pada saat yang sama, mulut besar jiwa naga itu terbuka sedikit, dan nyala api cian seperti ular roh, mengembang dan menyusut tanpa henti, berguling langsung ke arah Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan berubah dingin, nyala api putih suram langsung mengembun di telapak tangan kanannya, dan melesatkannya ke arah nyala api cian. Dengan satu gerakan telapak tangan, tubuh Xiaoyan seketika bergeser dan muncul di atas kepala Dragon Soul. Saya melihat Xiaoyan penuh dengan kecemerlangan puluhan api yang mengalir, 22 sinar cahaya berwarna-warni langsung memenuhi seluruh ruang, dan api di sekelilingnya langsung ditekan oleh momentum tirani dan mendominasinya. Mata Xiaoyan memancarkan 22 warna cemerlang, dan kekuatan jiwanya pun langsung dilepaskan, dengan panik menghancurkan dan menyerang saraf otak jiwa naga. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan langsung memperlihatkan aura vulkan yang arogan dan tak tertandingi. Pada saat ini, seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan apinya yang mendominasi dan liar. Xiaoyan menatap jiwa naga itu dengan tatapan dingin di matanya, bagaikan dewa api yang turun, sombong terhadap dunia. Tubuh jiwa naga melesat, tatapan tajam terpancar di matanya, mulutnya terbuka dengan marah, dan dia sangat perkasa. Tubuhnya hendak menyapu Xiaoyan ketika tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius dengan mudah menerobos kelompok naga pelindung tubuhnya, langsung mengenai sistem saraf pusatnya dan dengan panik menghancurkan saraf otak di alam jiwanya. Jiwa naga itu terkejut, dan raungan ganas dari hantu yang sunyi itu memenuhi seluruh ruang. Teriakannya sangat menyedihkan dan menyilaukan. Saya melihat tubuhnya meledak secara otomatis dalam sekejap, dan tiba-tiba berubah kembali menjadi massa udara berwarna merah, yang terus memancarkan cahaya terang yang menyala dan mati. Pada saat ini, jiwa naga terluka parah, dan tubuhnya hancur oleh kekuatan jiwa tirani, dan pusat saraf otak telah rusak parah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan teriakan yang mengerikan dan sangat mengagetkan. Ketika Xiaoyan melihat ini, kekuatan jiwa yang besar juga mengalir masuk, tidak mengendur sedikit pun, dan mengunci jiwa naga dengan kuat. Itulah yang disebut one shot, lalu lemah, dan kelelahan. Pada saat ini, Xiaoyan hanya ingin mengambil napas untuk menghancurkan kekuatan jiwa-jiwa naga, sehingga mencapai tujuan membunuhnya. Pada saat ini, jiwa naga itu menyusut menjadi bola cahaya merah seukuran zang, berkedip-kedip dan terbang di udara, jelas-jelas berusaha menyingkirkan serangan Xiaoyan. Sayang sekali ia tidak tahu bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan sangat ajaib. Serangan tidak terbagi dalam waktu dan ruang.
Tidak peduli bagaimana Anda menggerakkan tubuh, itu tidak dapat dihindari. Jiwa naga menjerit dan menghindar. Setelah beberapa saat, ia tampaknya mengerti bahwa ia tidak dapat menghindari serangan kekuatan misterius ini, dan semuanya sia-sia. Jiwa naga itu memohon belas kasihan saat ini, hanya untuk mendengar suaranya datang dari bola cahaya. Ah! Manusia sialan, hentikan. Kekuatan macam apa yang kau miliki? Hentikan. Ada getaran dalam suara itu, dan sepertinya ia sudah cukup menderita. Mata Xiaoyan menyipit, dan dia memikirkan apa yang dikatakan jiwa naga. Benarkah? Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan tidak seorang pun bisa mengatakan apakah hal itu akan dipercaya atau tidak, jadi Xiaoyan perlu mempertimbangkannya. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan menarik kembali kekuatan jiwanya, menatapnya dengan dingin dan berkata, aku harap kata-katamu benar, aku bisa berhenti menyerang. Tetapi jika kata-katamu salah, kamu harus mengerti bahwa aku tidak salah. Aku akan membiarkanmu pergi. Kamu. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya langsung dikelilingi oleh massa udara merah. Jiwa naga itu tiba-tiba muncul di sampingnya ketika dia memulihkan kekuatan jiwanya, dan mulut naga besar itu menelannya dalam satu gigitan. Pada saat ini, suara jiwa naga datang, manusia, kamu memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari orang itu saat itu. Tetapi aku membenci manusia, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka, dan membiarkan api neraka memurnikan kalian semua. Setelah berbicara, mulut naga itu tertutup rapat, dan kemudian api panas dari mulut naga itu juga muncul. Bang bang bang, Xiaoyan di mulut naga tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang. Itu adalah teknik klon yang dikembangkan Xiaoyan. Pada saat ini, hati Xiaoyan tidak hanya merasakan sedikit amarah, tetapi kekuatan jiwa yang menakutkan dilepaskan lagi. Kali ini, Xiaoyan kejam, dan kekuatan jiwanya berubah menjadi energi yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang. Ada apa? Namun, jiwa naga juga menyadari ada yang tidak beres dan berjalan menuju Xiaoyan. Tepat saat jiwa naga hendak tiba di depan Xiaoyan, gelombang yang sangat panas dan mengerikan memancar keluar. Teratai keheningan, Xiaoyan melemparkannya dari telapak tangannya, dan sebuah biji teratai yang sangat halus dengan 22 warna melesat menuju jiwa naga. Hari pertama tahun baru,